Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Triyun Slayer di channel Prisa Islam Channel, di mana kita akan menelanjangi dan membantai habis karakter dari tritung-tritung penghujat Islam. Kita bikin aib karena aib adalah pribadi kebanggaan tritung penghujat. Nah, seperti biasa kita akan membahas salah satu dari jelmaan Yesus terbaik di Indonesia dan di dunia khususnya, yaitu Tepudin Ibrahim si muka lutut. Dia membuat konten terbaru karena keiriannya dan kedengkiannya dengan megahnya suasana Ramadan, suasana Idul Fitri tahun ini, sehingga kontennya membahas itu. Seperti apa kontennya? Dan siap-siap Tepudin dengan komen dari Penatua Triul Slayer. Ikhwah, share screen akan aku keluarkan. Share screen yang aku kasih, keluarlah Abre. Nah, ini ya. Kita udah keluar. Bentar. Ini enggak. Nah, begini. Ini ya dia. Mari kita dengarkan penghiburan iman, penghujatan Islam demi kebesaran nama Kristus yang akan dinarasikan oleh Tepudin. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi arsala rasulahu yakni Saifuddin Ibrahim wa ana huwa rasulullah laisa ana cabulullah hadha bima'na Bang Mamat. Dia berbahasa Arab sesuatu yang dia mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan ya, utusan Allah katanya. Mana ada Allah mengutus seorang piglet yang dikasih nyawa kemudian mukanya adalah ngambil dari kulit lutut? Nggak ada kejadian itu, Tefudin. Itu pertama gitu. Lalu kemudian kalau misalnya soal yang cabuluyah, harusnya cabuluyah, iya. Yahweh kecabulan milik Yahweh. Nah, itu kan maksudnya itu ya. Itu adanya Yehuda gitu. Yehuda karena mencabuli Tamar yang menantunya gitu. Di luar pernikahan gitu. Pencabulan itu terjadi gitu loh. Kemudian Ribkah sama Ishak. Nah, itu juga ya. Bukan ke Nabi Muhammad, berbeda. Nabi Muhammad semua persetubuhannya halal melalui jalur akad nikah. Gitu Tepudin, jangan terguncang. Itu pertama. Terus yang kedua, kok nggak berbahasa Yunani gitu? Emang Yesus lo orang Arab, Yesus lo? Yesus lo kan orang Yunani, ya kan? Perjanjian baru isinya Yunani semua. Gunakanlah bahasa Yunani dengan bangga gitu. Kenapa malu-malu sih, minder? Apa lu memang buta Yunani? Sebagaimana lu buta Ibrani. Ya, gitu loh. Jadi yang benar itu lu cabuluyah gitu. Dan kalau mau jadi rasul lu rasulusus gitu. Apa tuh rasulusus? Utusannya Saul Tarsus. Nah, itu my bre. Itu yang benar ya. Gitu. Jadi jangan sok ngarab karena lu dari Yunani. Gunakanlah dengan Yunani ketika lu bertakia Korintus atau menghujat Islam demi kebesaran nama Kristus. Silahkan dilanjut Tepudin. Mari kita sucikan hati kita di hari akhir Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah unzila fihil Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bangga dan kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hikmat, terutama juga kesehatan dan hidayah, yang daripadanya lah kita dapat hidup lurus di muka bumi ini. Saya juga bersyukur atas dukungan saudara-saudara. Ini kenapa dia? Lo kenapa bersyukur kepada Allah? Gimana sih? Lo dihujat lo, serius dihujat. Lo pengen kayak Joshua Tewa apa dihujat sama tritung-tritung penghujat gitu.
Kok bersyukur kepada Allah? Lu kan menyembah manusia Yesus gitu. Manusia yang lu tuhankan. Kenapa bersyukurnya kepada Allah gitu? Padahal dalam Al-Qur'an ini Yesus adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel dan seluruh alam semesta ini. Aduh, Teh Pudin bener lu, otak lu udah kegencet ini serius. Di dalam perjalanan pemberitaan kabar baik, yaitu kabar sukacita, dan kabar sukacita itu ada dalam Isa Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih, serius. Ini gue koreksi. Gini Teh Pudin, kabar sukacita versi lu dan tritung penghujat lainnya adalah Islam. Itu penghujatan Islam lebih tepatnya. Itu kabar baik. Itu kabar yang lu beritakan gitu. Tanpa penghujatan Islam tidak ada kebesaran nama Kristus. Gitu loh Teh Pudin. Masa masih belum sadar juga sih? Diakui saja gitu. Tanpa penghujatan Islam tidak ada kebesaran nama Kristus gitu. Makanya harus ada Islam. Supaya apa? Supaya perut lu tetap membengkak. Apa maksudnya membengkak? Tetap terisi dengan lemak-lemak, jenuh, kolesterol tinggi yang membuat lu kenyang. Karena uang-uang dari penghujatan Islam. Itu yang lu lakukan gitu. Nggak ada Isa Al-Masih, nggak ada Yesus sama sekali. Nama Yesus ini lebih rendah di mulut lu daripada nama Islam. Nama Islam itu tinggi di mulut lu gitu loh. Yesus apa pentingnya? Beritakan Yesus tanpa Islam. Lu coba deh. Sepi konten lu. Sepi. Karena tritung penghujat penghiburan imannya itu tentang Islam, bukan tentang Yesus. Itu my brethren gitu. Bahkan lu lebih hebat dalam penghujatan daripada Yesus. Yesus cuma ngutuk-ngutuk doang pohon ara, terus bolak-balikin ngancur-ngancurin dagangan orang di Bait Allah kayak FPI kan. Lu lebih dari itu gitu loh. Itulah kenapa daripada Yesus jadi Tuhan yang terhitung penghujat, lebih baik Teh Pudin. Tapi kita tunggu 300 tahun lagi. Kita lanjut ya, kita lanjut gitu. Teh Pudin ini kok masih ngomong Isa Al-Masih, udah jelas-jelas Islam yang membuat lu besar, itu lu bahas Islam, bukan bahas Yesus lu, my bre. Lanjut. Yesus Kristus. Saudara-saudara, baru saja tadi saya live dan sekarang saya menanggapi lagi ada sebuah tayangan dari seorang ustadz. Dia mempermasalahkan, katanya ada pendeta ditangkap polisi karena tiduri istri orang. Nyampe juga ke kuping lu ya. Iya. Saya yakin berita itu hoax. Karena Tak gunjang dia. Lu tak gunjang, kenapa lu bilang hoax? Kenapa lu bilang hoax gitu? Karena pelakunya adalah yang mempunyai jabatan pandita ya, sama seperti lu ya. Emang ini aslinya begitu. Cek berita Kanada, berapa korban pelecehan seksual yang bocah-bocah itu ratus ribu gitu. Semakin kesini Teh Pudin, gue udah janjikan, gue udah jamin kepada kalian semua baik tritung penghujat maupun muslimin, bahwasanya Kristen akan menampakkan wajah aslinya sedikit demi sedikit. Nah ini yang sekarang terjadi Teh Pudin gitu. Ini yang sekarang terjadi. Jangan tak guncang gitu. Ada yang melalui kelakuan bejat, ada yang melalui penghujatan Islam. Wajah aslinya semakin terbuka dan semakin terbuka dan semakin terbuka dan semakin sadar kita itu gitu loh. Nanti kalian akan tahu gitu. Mayoritas kekristenan itu seperti apa? Seperti yang gue sering bilang, Teh Pudin, ada dua masa depan kalau misalnya negara ini dikuasai oleh kekristenan. Pertama miskin, seperti 10 negara termiskin di dunia, mayoritas negara termiskin di dunia itu didominasi oleh mayoritas negara-negara kekristenan. Nah, kalau nggak misalnya miskin, isinya homok semua gitu. Kaya tapi homok semua isinya. Cuma dua itu my bre, cuma dua itu masa depannya gitu. Jadi silahkan mau pilih yang mana gitu. Insya Allah Indonesia akan dibentengi oleh kami kaum muslimin yang mengedepankan adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
bukan yang diajarkan oleh cabulu ya, yaitu Yehuda yang menzinahi menantunya sendiri Tamar di Kejadian 38 nomor 16 sampai habis. Itu sudah. Silakan dilanjut Teh Pudin. Memang orang itu kalau tidurin ya tidurin istri orang, bukan istri nyemot. Ya haruslah. Eh? Atau memang maksud dia Oh ya haruslah dibilang, nidurin istri orang ya haruslah dibilang. Kan enggak, makanya gue bilang juga makin keluar, aslinya tuh makin keluar. Seperti tangan seorang wanita yang nongol di video lu kemarin-kemarin gitu kan, ya enggak? Kemarin soal suap 200.000, sekarang lu main cewek. Sebelumnya dia lu, ingin bentar, jangan dulu ngomong. Tadi kepencet soalnya, sorry. Masih ada yang mau gue omongin. Sebelum yang cewek ini apa coba? Lu ke kasino coba. Itu kan semua dosa-dosa di Islam, tapi itu dosanya di Islam. Itu adalah dosa kalau misalnya lu beragama Islam. Teman kalau ke Kristenan ya aslinya tuh begitu dan itu bukan dosa ya, itu bukan dosa. Gue jamin sekali lagi itu bukan dosa. Silahkan dilanjut. mempermalukan seorang pendeta yang mungkin benar-benar berzina. Katanya sih itu polisi adalah istri orang itu adalah polisi katanya. Itu kejadiannya di Ambon atau di Maluku sana. Ikhwal bentar, ini lihat nih, Tritung. Akunannya namanya Jericho tuh, lihat. Apa yang aku bilang? Judulnya bikin yang ekstrim tentang ajaran kultus itu Abi. Lihat, perhatikan kan. Penghiburan imannya itu memang dari penghujatan Islam. Tanpa menghujat Islam, imannya tidak terhibus. Imannya tidak terhibur. Kebesaran nama Kristus tidak terdengar gitu loh. Kan ini udah terbukti langsung kok. Lanjut. Memang itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak benar kalau memang begitu. Tetapi kalau hanya beritanya begitu, saya perlu ragukan. Tetapi apa tayangan orang di YouTube, seseorang yang membuat berita khusus bahwa pendeta itu ya dikaitkan dengan Saifuddin Ibrahim. Nah, apa kaitannya sebenarnya? Tapi juga boleh saja. Orang mau mengkaitkan, orang mau menuduh, orang mau mengambil apapun, termasuk pansos. Nah, yang Ustadz ini menulis dan membuat berita komentar di YouTube ini adalah Ustadz. Saya nggak tahu Ustadz mana, nanti Anda cari saja. Saya sendiri nggak suka gibahin orang. Tetapi sekarang ini judul saya adalah gibahin Muham. Tuh, kan itu takia Korintus. Tanpa takia maka tidak ada bumbu-bumbu dalam pemberitaan penghujatan Islam demi kebesaran nama Kristus. Ya nggak Teh Pudin? Ya kan? Gitu. Takia Korintusnya di mana? Lo tadi bilangnya lo nggak suka gibah. Tapi apa yang lo lakukan itu gibah semua isinya. Dari jandanya Joshua Tewu, kemudian korupsi mobilnya si Zhang, lalu kemudian segala macem lah tentang anaknya Joshua Tewu. Semua banyak yang lo gibahin. Nggak jauh beda Tritung-Tritung penghujat itu. Ada Tritung satu nyenggol dirinya dimakan juga. Kanibalisme itu biasa dalam keimanan Tritung penghujat. Udahlah Teh Pudin. Selamat datang di era kebenaran. Gue bilang juga komentar dari Penatuatrium Slayer ini pedas karena kebenaran semua isinya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang lu digibahin, aslinya begitu. Kenapa disangkut pautkan? Karena kita tahu ceritanya dari pendeta HTD, lu ini suka ngapain gitu. Main janda. Terus yang kedua, ada tangan yang bukan tangan istri lu di kamar lu. Main perempuan. Diakuin saja. Lu tinggal bilang, lu jangan kebawa-bawa halal dan haram dalam Islam. Dalam Tritung, dalam keimanan Tritung yang kayak begitu-gitu tuh nggak dosa, my bre. 1 Korintus nomor 16. 1 Korintus 6 nomor 16. Perhatikan. Perhatikan di sini. Nah ya, Teh Pudin wajahnya melangsa. Dibongkar-bongkar sama
Penatua Triun Slayer. Nah, ini nih perhatikan ini nih. Kenapa disangkut pautkan coba? Ya karena memang kelakuan lu begitu dan memang dalilnya didukung. Nih, ini 1 Korintus 6 nomor 16. Nah, ini ya. Nah, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menempelkan, ini bahasa Yunaninya, menempelkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Satu daging itu apa? Kejadian 2 nomor 22 kita buka. Kejadian 2, 22 kita buka. Nah, ini. Salah. 24 kalau nggak salah. Ah iya benar. Nah ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging gitu. Nah, ketika nempel dengan cewek, siapapun ceweknya itu auto istri. Nah, bersatu dengan istrinya auto istri sehingga apa? Sehingga disebut menjadi satu daging. Satu daging itu ngencew gitu loh. Jadi dalam kekristenan cara menikahnya tuh begitu gitu. Cewek cowok ketemu, ngamar, keluar dari kamar, auto suami istri. Ah gitu Teh Pudin gitu. Jadi lu jangan kebawa-bawa Islam. Gue bilang juga zina Islam itu berbeda dengan moicheia dan juga porneianya Yunani gitu. Lu jangan disangkut pautin sama terjemahan yang zina itu, nggak nyambung, nggak pas gitu. Sehingga apa yang lu lakukan secara perspektif keimanan lu itu tidak berdosa. Jadi lu nggak usah malu-malu kucing gitu. Karena kalau lu malu-malu kucing kelihatan banget lu ini buta biblos. Lu nggak tahu gitu. Biar Penatua Triun Slayer ajarkan bagaimana cara pernikahan yang baik dan benar secara biblos Yunani, yaitu Novum Testamentum atau Perjanjian Baru namanya. Gitu, my bre. Enak ya? Enak ya? Diekspos habis-habisan bagaimana kelakuan lu dan juga karakter lu secara biblos dan secara faktualnya keadaan yang sesungguhnya. Enak nggak? Enak ya? Nah, Tritung Penghujat jangan dendam. Jangan dendam Tritung Penghujat. Karena inilah kenyataan yang ada, terima saja memang keimanan kalian itu begitu adanya. Selamat datang di era kebenaran, my bre. Kasihilah musuhmu karena gua adalah musuhmu. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.